Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Quinta Felix Karisma dengan NIM 13042111026 dari kelas IF 4502.1 PJJ. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pernikahan Islami. Pernikahan dalam Islam suatu ibadah dengan jangka panjang semata-mata hanya untuk menaati perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Menurut etimologi, pengertian pernikahan yaitu menghimpit atau berkumpul dalam arti hakiki, sedangkan dalam arti kiasan ialah bersetubuh, akad atau perjanjian. Menurut terminologi ada perbedaan dari masing-masing ulama, antara lain, menurut ulama Syafi'iyah, pernikahan adalah suatu akad dari kata nikahu, yaitu sebuah pernikahan seseorang yang mendapatkan kesenangan dari pasangan. Menurut ulama Malikiyah, pernikahan adalah suatu akad untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta. Menurut ulama Hanafiyah, pernikahan sebagai akad yang berguna memiliki sengaja atau seseorang laki-laki dan perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan. Menurut ulama Hanafiyah, akad yang menggunakan lafal inkahu untuk mendapatkan kepuasan, seorang laki-laki memperoleh kepuasan dari seorang perempuan, begitu sebaliknya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan undang-undang tersebut, perkawinan mengandung aspek hukum. Dengan perkawinan maka kedua belah pihak saling mendapatkan hak dan kewajiban. Tujuan pernikahan antara lain memotivasi untuk bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal, menciptakan kesenangan dan kedamaian dalam diri antara suami dan istri, menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan. Faktor-faktor yang menjadi berubahnya hukum pernikahan. Yang pertama, wajib. Hukumnya bagi seseorang yang sudah mampu, jasmaninya telah dewasa, takut terjerumus ke berzinahan, sudah punya calon, dan sangat berkeinginan menikah. Yang kedua, sunnah. Bagi seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya dan umurnya sudah matang, mempunyai penghasilan yang tetap, serta berkeinginan untuk menikah, maka disunahkan untuk segera menikah. Makruh. Hukumnya pernikahan itu makruh apabila seseorang yang jasmani dan umurnya sudah dewasa tetapi belum berpenghasilan, sehingga nantinya akan menyusahkan istri dan anaknya kelak. Haram hukumnya apabila seseorang jika menikah akan membahayakan istri dan anaknya, tidak memenuhi bahkan melanggar hak dan kewajiban, serta yakin tidak mampu untuk menafkahi lahir batin pasangannya. Mubah hukumnya apabila seseorang menikah hanya karena ingin memenuhi kesenangan, bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina rumah tangga. Syarat nikah dibagi menjadi 4. Calon suami. Syaratnya yaitu laki-laki, beragama Islam, bukan mahram istri, jelas orangnya, tidak sedang ihram haji, tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan. Kedua, calon istri. Perempuan, beragama Islam, jelas orangnya, tidak sedang masa iddah, tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang ihram haji, tidak dipaksa melakukan pernikahan. Yang ketiga, wali nikah. Syaratnya laki-laki, beragama Islam, berakal, mempunyai hak perwalian, adil, tidak sedang ihram haji. Yang terakhir ada saksi nikah. 2 orang laki-laki beragama Islam, balik, berakal, melihat dan mendengar, paham maksud dari akad nikah. Berikut merupakan rukun nikah, yaitu yang pertama calon pengantin pria, calon pengantin wanita, saksi dari pihak pengantin wanita, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Ijab kabul adalah sigot yang diucapkan dengan lisan oleh wali atau wakil dari pengantin wanita, lalu dijawab oleh pengantin laki-laki. Mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Hukumnya wajib, biasanya berbentuk barang tetapi juga bisa berbentuk jasa, selama tidak melanggar hukum Islam. Secara etimologi, mahar artinya mas kawin, sedangkan menurut terminologi adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri agar menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seorang istri kepada calon suami. Syarat-syarat mahar dibagi menjadi 4. Yang pertama, mahar harus suci. Yang kedua, mahar harus sesuatu yang ada harganya dan dapat diambil manfaatnya. Yang ketiga, mahar haruslah milik calon suami. Keempat, mahar harus jelas bentuk dan jumlahnya. Macam-macam mahar. Mahar dibagi menjadi 2, yaitu pertama mahar musamma dan mahar misli.
Mahar bersama wajib dibayar semua jika suami dan istri telah bercampur. Jika bercerai sebelum bercampur, maka wajib membayar setengahnya. Mahar misli yaitu mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya saat sebelum atau terjadi pernikahan. Wajib diberikan ketika akad berlangsung, suami dan istri telah bercampur atau meninggal sebelum bercampur. Wanita yang haram dinikahi bersifat kekal dibagi menjadi 3. Yang pertama, haram karena hubungan nasab. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 23, Allah berfirman, diharamkan atas kamu mengawin ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Yang kedua, diharamkan karena adanya hubungan kekerabatan melalui pernikahan atau musyawarah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 22 dan 23, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-seburuk jalan. Dan yang diharamkan pula bagimu untuk dinikahi ibu-ibu istrimu atau mertua anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur tangan dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya, istri-istri anak kandungmu atau menantu. Yang ketiga, diharamkan karena sesusuan atau radaah. Dalam surat An-Nisa ayat 23, Allah berfirman, dan diharamkan pula untuk dinikahi ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan. Wanita yang haram dinikahi bersifat sementara dibagi menjadi 5. Yang pertama, diharamkan karena status wanita yang telah mencapai talak 3. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 230, Allah berfirman, kemudian jika suaminya mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Yang kedua, diharamkan karena status wanita yang berkaitan dengan suaminya. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 24, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Yang ketiga, diharamkan karena status wanita sebagai saudara atau keluarga. Dalam surat An-Nisa ayat 24, dan kamu juga diharamkan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Yang keempat, diharamkan karena beda agama. Yang kelima, diharamkan karena menjadi istri kelima. Dalam bahasa Arab, hitbah berarti melamar atau meminang. Secara etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri. Sedangkan secara terminologi, meminang merupakan kegiatan terjadinya hubungan perjodohan antara pria dan wanita. Dapat disimpulkan bahwa hitbah ialah melamar seorang wanita untuk dijadikan istrinya dengan cara syariat Islam. Walimah berasal dari bahasa Arab al-walimu yang artinya makanan pengantin khusus dalam acara pernikahan. Walimatul ursi atau pesta pernikahan hakikatnya mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan atas terlaksananya pernikahan dengan mengundang saudara dan kerabat dengan cara menghidangkan makanan. Pelaksanaan walimah yaitu setelah akad atau setelah dan saat pencampuran kedua pengantin dianjurkan dalam Islam supaya tidak berlebihan dalam menyelenggarakan walimah. Hak suami. Yang pertama, ditaati oleh istri. Yang kedua, dilayani oleh istri. Yang ketiga, memberi izin istri jika akan pergi. Yang keempat, tidak boleh seorang istri memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa izin suami. Yang kelima, dijaga hartanya oleh istri. Kewajiban suami. Yang pertama, selalu memelihara hubungan baik dengan istrinya. Yang kedua, memberi nafkah lahir dan batin. Yang ketiga, mengajarkan hukum agama kepada istrinya. Yang keempat, menjaga keluarganya. Hak istri. Yang pertama, suami harus memperlakukan istri secara patut. Yang kedua, diizinkan keluar rumah untuk keperluan. Yang ketiga, hak diberi nafkah oleh suami. Yang keempat, mempergauli dengan baik. Yang kelima, hak dijaga oleh suami. Hak kewajiban istri. Yang pertama, menaati perintah suami. Yang kedua, menjaga kehormatan saat suami tidak di rumah. Yang ketiga, mengikuti tempat tinggal suami. Hikmah menikah.
memelihara ketinggian derajat manusia. Yang kedua, memelihara garis keturunan. Yang ketiga, mengembangkan kasih sayang. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.